Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah jadi setelah matematika kita lanjut ke kimia. Nah, ini adalah lanjutan dari pelajaran minggu lalu. Nah, oke langsung aja. Ibu akan share PPT-nya. Nah, ini dia. Gimana, udah kelihatan slide-nya? Udah, Mem. Ya, Mem. Ya. Oke, jadi topik masih sama ya, Nak, ya, yaitu mengenai persamaan reaksi kimia, kemudian massa atom relatif atau AR, dan massa molekul relatif atau MR. Nah, oke. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, kita doa dulu supaya pembelajarannya lebih gampang untuk dipelajari. Oke, silahkan berdoa dimulai. Doa selesai? Nah, indikator pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini adalah menyetarakan persamaan reaksi kimia yang belum setara. Oke, masih seperti sama dengan minggu yang lalu ya. Yang kemudian adalah menghitung jumlah massa relatif molekul atau MR dari suatu molekul. Masih sama. Intinya kita ini memahirkan apa yang telah dipelajari pada minggu lalu. Oke. Oke, langsung aja. Ini ada suatu persamaan reaksi. Nah, kira-kira di sini kalian lebih suka menyetarakan dengan cara apa? Dengan cara tidak langsung atau dengan cara langsung? Ayo, yang mana? Tidak langsung, Mem. Tidak langsung. Oke. Tidak langsung ini berarti masih pakai koefisien ya. A, B, C, D. Nah, kalau langsung berarti ini udah cara coba-coba. Di sini misalkan taruh 2, di sini O3. Oke. Nggak apa-apa. Kita kerjakan dulu pakai cara langsung dulu ya, Nak ya. Nah, langsung dulu. Oke. Langsung saja di sini yang kalian lihat adalah atom yang pertama yaitu apa? Ca. Ca itu atom apa? Kalsium, Mem. Kalsium. Oke. Kalsium di kiri dengan di kanan itu 1, Mem. 1, sama jumlahnya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang C. C di kiri berapa, Nak? 1 juga kan? Di kanan juga 1, Mem. Sedangkan O berapa jumlahnya di kiri? 3, Mem. 3, Mem. 3. Di kanan berapa ini? 2, Mem. 2. Di sini ada 1 lagi kan? Maka pas 3. Nah, sekarang H. H-nya di sini berapa? 1. 1. Di kanan ada 2. Maka yang mana yang kita ubah? Yang di H di kiri atau di H di kanan? Untuk menyesuaikan. Ibu ulangin ya. H di kiri kan 1, H di kanan 2. Maka yang diubah itu ya untuk supaya dia setara atau sama jumlahnya. Yang mana, Nak? Yang di kiri atau di kanan? Di kiri, Mem. Kiri. Nah, ini kan 2. Berarti inilah yang menyesuaikan sama yang ini. Maka ini jumlahnya harus berapa kita buat? 2, Mem. Koefisiennya 2. Oke. Ya. Kalau gitu Cl-nya berubah jadi berapa jumlahnya? 2, Mem. 2, Mem. Nah, di kanan udah 2. Maka reaksinya udah setara. Ini koefisiennya 1, 2, 1, 1, 1. Maka reaksinya udah setara. Nah, ini cara langsung ya, lebih cepat. Oke, kalau dengan cara tidak langsung ya sudah kasih koefisien A, ini B, ini C, ini D, dan ini E. Oke, maka langsung aja yang pertama untuk si atom Ca. Nah, jumlahnya adalah sebanyak A. Sedangkan di kanan jumlahnya adalah sebanyak C. C. Oke. Kemudian lanjut ke atom C. Jumlahnya berapa, Nak? A, Mem. A. Sedangkan di kanan? D, Mem. D, Mem. Ya, D. Oke, lanjut ke O. Di kiri? 3A, Mem. Oke. 3A, Mem. Ya, di kanan? 2D tambah E, Mem. tambah E, Mem. X. Atom H. Jumlahnya berapa di kiri? Ini masih B ya? B, Mem. B, Mem. Ya, B. Sedangkan di kanan?
2E. E, mem. 2E. Oke, yang terakhir adalah si CL. Jumlahnya adalah sebanyak B, mem. B, sedangkan di kanan 2C, mem. oke 2C. Nah, makanya jadi persamaan pertama, persamaan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya udah kita ambil satu persamaan yang paling sederhana, yaitu persamaan pertama, kedua ya, sederhana ya. Nah, keempat, kelima juga sederhana nih. Oke, kita ambil persamaan pertama. Misal, kita ambil pemisalan. Misal, ingat pemisalan adalah bilangan bulat yang paling sederhana, yaitu 1, 2, 3. Maka kita misalkan A sama dengan, berapa mau kita buat? 1, mem. 1, berarti C juga sama dengan 1, mem. 1. Nah, sekarang masukkan yang ada A atau yang ada C-nya, yaitu persamaan ke 2. Nah, kalau A sama dengan D, berarti D juga sama dengan 1, 1, mem. mem. 1. Nah, lanjut masukkan yang ada A, C, D, yaitu persamaan mana? 3, mem. 3. Oke, 3. 3A sama dengan 2D ditambah E. Maka 3 dikali dengan 1, 2 dikali 1 sama dengan E. Maka E berapa? 1, 1. mem. 1. Next, tinggal si B, C mem. kan? Iya. B sama dengan, oke, tinggal si B ya. B sama dengan 2C. Maka B sama dengan 2 dikali C-nya 1. B-nya berarti 2. 2, mem. Ya, terbuktikan semua koefisiennya adalah 1 kecuali yang tadi si B. Ini koefisiennya adalah 2. Bisa? Bisa, mem. Oke, lebih mudah cara mana? Langsung atau tidak langsung? Langsung, mem. Langsung, mem. Langsung. Oke ya, nggak apa-apa nak ya. Cara langsung. Untuk tahap pertama oke lah. Cara tidak langsung kita pakai. Tapi kalau misalkan udah seiring berjalannya waktu, kalian harus bisa menggunakan cara yang langsung. Oke, yang nomor 2 adalah, ini reaksinya. Nah, ini ada Fe2O3 ditambah H2SO4 menghasilkan Fe2SO4 3 kali ditambah H2O. Oke. Langsung saja. Mau cara langsung atau tidak langsung? Langsung, mem. Langsung ya. Ini reaksinya agak lebih kompleks. Nah, langsung saja. Oke, kalian pilih cara langsung. Fe-nya di kiri ada 2, mem. 2. Oke, di kanan juga 2, maka sudah pas. O-nya di kiri ada 3, di kanan ada berapa nih? Wah, banyak ya. Nah, kalau seperti ini soalnya, lihat. Nah, ada yang dikurungi. Ini, siapa yang dikurungi nih? SO4, mem. 4. SO4 itu kan merupakan ion apa? Ion Poliatomik. Poliatom. Ya, ini merupakan ion poliatom. Nah, kalau udah yang namanya ion poliatom, mereka itu satu kesatuan, maka dihitung secara serentak. SO4 di sini jumlahnya berapa semua? 3, mem. Ya, SO4 jumlahnya 3. Nah, kalau gitu kita lihat di kiri. SO4 secara keseluruhan berapa jumlahnya di sini? 1, mem. 1. Maka untuk menyetarakannya, yang mana yang diubah, nak? Yang di kiri atau yang di kanan? Kiri, mem. Kiri, mem. Jadi, supaya SO4-nya jumlahnya sama, maka ini koefisiennya dikali dengan 3, mem. 3. Oke. Dengan cara ini lebih gampang, lebih cepat dia. Oke, kalau gitu yang berubah adalah H. H-nya di sini jadi berapa? 6, 6, mem. mem. 6. Di sini yang ada hanya cuma ini. Maka ini udah ada 2 ya. Maka 2 kali berapa supaya 6? 3, mem. 3, mem. Oke. Next, kita setarakan jumlah atom O-nya. Karena di sini hanya udah setara, O-nya juga harus setara dong antara kiri dan kanan. O-nya di sini berapa, nak? 3, mem. 3. 3, Di sini mem. jumlahnya O-nya 12 ya. 12. Ya, 12 tambah 3 itu 15. Nah, di sini jumlah O-nya 12, mem. 12, mem. 3, berarti juga 5. 15, mem. Maka koefisiennya adalah 1 banding 3 banding 1 banding 3. Oke, maka reaksinya sudah setara. Bisa? Bisa, mem. Apakah Ibu perlu menjelaskan lagi dengan cara tidak langsung? Ayo, perlu nggak kira-kira Ibu jelaskan lagi dengan cara tidak langsung, nak?
Enggak ya? Enggak, mem. Oke. Enggak, mem. Nah, karena dengan cara langsung kita udah dapat jawabannya. Oke, next kita ke massa atom relatif atau AR dan massa molekul relatif atau MR. Nah, massa atom relatif atau AR. Apa yang dimaksud dengan massa atom relatif atau AR? Jadi atom yang paling kecil itu mempunyai massa sekitar 1,6 dikali 10 pangkat minus 24 gram. Ini angka yang besar atau angka yang kecil, Nak? Kecil, mem. Sangat kecil sekali kan, Nak? Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan suatu perhitungan kimia tetapi angkanya sangat kecil sekali seperti ini susah. Ya. Bahkan ini apa? Secara kasat mata ini nggak nampak ini bendanya kan, Nak? Berarti kan ini kan sekitar 0,0000 sekian 16 gram. Nah, sangat tidak nampak bendanya. Kenapa? Karena dia sangat halus, sangat kecil. Maka penggunaan bilangan yang begitu kecil ini untuk menyatakan massa atom itu sangat merepotkan. Nah, jadi solusinya apa? Digunakanlah massa relatif bukan massa mutlak. Ya. Jadi ilmuwan itu mengambil isotop C12 isotop. Oke, masih ingat apa arti isotop? Ada yang masih ingat isotop itu apa? Isotop adalah atom-atom yang mempunyai, wah lupa ya, jumlah proton yang Sama, mem. sama. C12 karbon dengan massa 12 sebagai unsur pembanding dan didefinisikan sebagai satu satuan massa atom atau SMA. Nah, kenapa dipilih atom C sebagai pembanding? Karena memiliki kestabilan inti yang inert. Inert itu artinya yang tidak bereaksi. Ya. Nah, rumusnya adalah untuk menghitung massa atom relatif suatu unsur X sama dengan massa rata-rata satu atom X per 1/12 dikali massa satu atom C12. Nah, ini rumusnya, harus diingat. Aplikasi ke soal gimana, Mem? Contoh, ini soalnya. Ya, kita langsung aja baca soal. Apa katanya? Jika massa rata-rata satu atom Mg adalah 4,037 dikali 10 pangkat minus 23 gram ya. Ini dia. Ingat nih tadi apa? Massa satu atom Mg. MG. Ya. Bisa dibayangkan, Nak, satu atom. Jadi kalau misalkan ada suatu batang emas ya. Ini batang emas batangan. Nah, kalau misalkan dia dipecah menjadi serbuk-serbuk dan serbuk-serbuk itu dipecah lagi menjadi atom. Jadi inilah yang disebut dengan satu atom tadi. Nah, satu atom ini masanya adalah ini. Kebetulan ini adalah Mg ya, magnesium bukan emas. Jadi satu atom magnesium itu masanya adalah ini. Sedangkan massa satu atom karbon 12 nah adalah 1,99 dikali 10 pangkat minus 23 gram. Jadi massa satu atom zat itu sering dibanding dia untuk menghitung atom relatifnya dia dibandingkan dengan ini si C12. Nah, sesuai dengan rumusnya tadi adalah untuk menghitung massa atom relatif suatu atom X maka sama dengan massa rata-rata satu atom per 1/12 dikali massa C12. C12. Ya, kita masukkan tadi. Maka massa rata-rata satu atom Mg sama dengan sekian per 1/12 dikali dengan 1,9 ya. Oke, maka dapatnya adalah 24,31. Satuannya adalah gram per mol. Itu satuan dari AR. Oke. Nah, kalau kita lihat angkanya ini puluhan. Oke, nah. Ya kan? Ini tidak begitu merepotkan. Nah, inilah yang kalian temukan di mana? Di tabel periodik unsur. Nah, di tabel periodik unsur itu, Nak, ada suatu atom X. Nah, di sini ada massa, di sini ada nomor atom. Inilah yang disebut dengan AR tadi, atau massa atom relatif. Ada nggak kalian temukan massa atom relatifnya pangkat minus sekian? Ada nggak? Coba, ada yang udah pernah lihat tabel periodik? Ada, mem. Ada. Nah, kan kalau kalian lihat angka yang di atas itu kan menunjukkan nomor massa. Nomor massa itu adalah atom relatif.
ada nggak kalian temukan angkanya masih berupa seperti ini? Ada nggak, Nak? Enggak, Mem. Enggak kan? Kalian temukan angkanya udah kayak mana? Udah seperti ini kan? Iya, Mem. Iya, dia udah satuan, puluhan, kalau dia atomnya berat udah ratusan. Nah, itulah yang disebut dengan atom relatif, ya, bukan mutlak. Nah, oke, jadi itu sangat membantu dalam perhitungan kimia. Oke, sekarang kita lanjut ke massa atom, massa molekul relatif. Nah, kalau udah tahu apa itu AR, berarti harus tahu apa itu MR. Nah, MR itu adalah massa rata-rata molekul menurut skala C12. Massa molekul itu adalah gabungan dari massa atom-atom penyusunnya. Oke, molekul itu apa? Apa itu molekul, Nak? Molekul adalah, ayo, ini tidur nih orangnya. Sama kayak gurunya, kurang tidur. Ada yang di suaranya. Molekul itu apa, Nak? Atau Ibu panggil satu-satu ya. Zuriyah. Silakan, Saya, Zuriyah. Mem. Ya, silakan. Molekul apa, Nak? Gabungan dari dua unsur yang sama jenisnya, Mem. Oke, gabungan dari beberapa unsur. Udah itu aja. Nah, karena molekul itu sendiri dibagi dua. Ada molekul unsur, ada molekul Senyawa. senyawa. Kalau molekul unsur itu adalah gabungan dari beberapa unsur yang sama. Paham? Contoh apa, Paham, Nak? Mem. H2O2, ya kan? Kan H dengan H, O dengan O. Kalau senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur yang berbeda. Berbeda, Mem. Ya, contohnya apa, Zuriyah? H2O, Mem. Ya, H2O, ada H, ada O. Nah, itu dia. Terus diingat, Nak. Oke, jadi kalau misalkan ketika dia udah membentuk suatu molekul, baik itu molekul unsur maupun molekul senyawa, itu namanya bukan AR lagi, tapi apa? Tapi MR, udah Mem. MR, karena dia udah molekul. Jangan kalian bilang seperti ini, misalkan ini O masanya 16. Berarti di sini O ini apa? Nah, AR atau MR? AR, Mem. AR. Oke, kalau misalkan seperti ini, N2 itu masanya adalah 28. Berarti ini MR atau AR? MR, Mem. MR, Ya, Mem. harus diingat. Oke, kalau gitu berarti kan udah paham. Nah, kalau udah paham, yuk kita bahas soal. Contoh, diketahui massa atom relatif AR H sama dengan 1O16 S32 N14 C12. Nah, ini udah ketetapan ya. Ini didapatkan dari mana? Dari tabel periodik unsur. Hitunglah massa molekul relatif atau MR dari H2SO4. Nah, ini udah ada yang menjawab di psikologi, berarti udah bisa. H2SO4, ingat, kalau menghitung MR, itu jumlah atom juga diikutkan, Nak. Berarti caranya adalah 2 dikali ARH, ya kan, ditambah 1 dikali ARS, karena jumlahnya 1, ditambah 4 dikali AR. Dikali ARO. Oh, oke. Maka 2 kali berapa? ARH, 1, Mem. ditambah ARS berapa, Nak? 30. 32. Ditambah 4 dikali ARO berapa? 16, Mem. Oke, maka totalnya berapa, Nak? 2 tambah 32. 34 tambah 34. berapa? 90? 98, Mem. Yes, 98. Nah, itulah MR-nya. Ingat, satuan MR tadi apa, Nak? Gram per Mol. Per mol. Oke, next. Yang ketiga dulu. Nah, ini ada CONH2 kali 2 kali. Ini rumus kimia apa ini? Ada yang tahu? Kalau H2SO4 itu rumus kimia apa? Asam sulfat. Asam, Mem. Yes, asam sulfat. Kalau CONH2 dikurungi 2 kali, ini rumus apa, Nak? Basa, Mem. Oh, basa. Ayo, rumus apa ini? Ini tergolong suatu larutan non-elektrolit loh. Urea, Mem. Yes, urea.
Ya, ingat urea rumus kimia adalah ini. Nah, dia termasuk larutan non elektrolit. Oke, CONH2 2 kali. Coba kalian hitung sendiri, Nak. Ayo, Ibu tunggu. Dapat 60 mem. berapa, Nak? 60 mem. Iya, 60 ya. Kita cek. Oke, COC. Berarti 1 kali ARC langsung aja nih. ARC 12 ditambah ARO adalah 16. Kemudian N jumlahnya adalah 2 secara keseluruhan. Berarti 2 dikali ARN sama dengan 14. 28 mem. Iya, ditambah H sama dengan berapa jumlahnya? 4 mem. 4 kali ARN 1. Berarti yes, 60 ya. Nah, 60. Benar. Next. Yang terakhir yaitu ini. Ini topik kita hari ini sedikit ya. Oke, tapi selesaikan kuisnya di psikologi jangan lupa. Nah, nomor 2 adalah COSO4.6H2O. Kalau kalian menemukan suatu senyawa bentuknya seperti ini, ada senyawa nih ya. Nah, ini senyawanya adalah garam biasanya. Kemudian diikuti dengan molekul air. Molekul air. H2 itu kan air kan? Diikuti dengan molekul air, yang molekul airnya jumlahnya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Ini namanya adalah senyawa hidrat. Tahu senyawa hidrat, Nak? Artinya senyawa yang mengandung air. Contohnya apa? Berupa kristal. Nah, jadi senyawa kristal itu kalau dipanaskan, dia akan berubah jadi bubuk. Contohnya aja, misalkan ini ada kristal-kristal ya. Kristal-kristal inilah di senyawanya CuSO4 6H2O. Nah, dalam suatu piring kita panaskan. Ya. Maka nanti lama-lama air yang ada dalam kristal ini dia akan menguap, airnya akan hilang sehingga nanti dia akan berubah menjadi bubuk. Ya. Bubuk. Kenapa? Karena di dalam molekulnya sudah tidak mengandung air lagi. Maka nanti dia akan menjadi senyawa aslinya yaitu CuSO4. H2O-nya hilang. Paham, Nak? Paham. Mem. Ya. Nah, jadi kenapa kristal itu bentuknya cantik seperti itu? Karena di dalamnya ada air. Coba dipanaskan. Pasti berubah jadi bubuk ya. Oke, nah terus bagaimana cara menghitung MR dari senyawa kristal? Ya, sama seperti menghitung MR pada senyawa yang tadi, Nak. Maka hitung dulu MR CuSO4 ini berapa, kemudian MR H2O berapa. Tetapi di sini dikalikan lagi. Karena H2O secara keseluruhan jumlahnya ada berapa ini? 6 mem. 6. Berarti nanti MR H2O dikalikan dengan 6. Ditambahkan dengan MR CuSO4. Oke. Yuk kita hitung sama-sama. Cu di sini nggak dikasih tahu enak ya. Oh ya, Cu. Ibu buat aja di sini Cu itu MR-nya adalah 63,5 ya. Nah, coba kalian hitung berapa? CuSO4 dulu. Ayo, CuSO4. Cu tambah S ditambah 4 dikali O. Cu 63,5 ditambah 159,5 mem. Oke, berapa, Nak? 159,5 mem. 5 mem. Itu CuSO4 ya. Nah, kalau H2O? 108 mem. H2O aja, Nak. H2O. 1 H2O. 18 mem. Iya, 18. Karena dia ada 6, maka dikalikan 6. Jumlahnya berapa tadi? 108 ya? 108 mem. Oke, maka secara keseluruhan MR-nya adalah 5, 17, 267,5. Benar? Benar mem. Oke, begitulah cara menghitung MR. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan, Nak? Udah pas kira-kira? Pas mem. Pas ya. Oke, jadi untuk senyawa hidrat jangan lupa dikalikan dengan jumlah dari si H2O-nya. Nah,
Oke, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa diakses psikologinya dikerjakan dengan sebaik-baiknya karena nilainya akan direkap. Nah, Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke. kasih, Mem.